Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen resiko pasar 1, resiko tingkat suku bunga yang beranggotakan Zulfa Anisa NIM 39 dan Aulia Syifa NIM 40. A. Pengertian suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh pada perusahaan. Resiko suku bunga merupakan eksposur kondisi keuangan suatu bank terhadap pergerakan suatu bunga yang merugikan. B. Sumber resiko suku bunga. Resiko yang timbul karena nilai relatif aset berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Resiko ini bisa diartikan sebagai resiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. C. Akibat yang ditimbulkan resiko suku bunga. Apabila suku bunga turun, maka layanan bank pada jasa tersebut mungkin menurun dalam pendekatan fee yang diperoleh karena kredit yang bersangkutan dibayar lebih awal atau prepay. D. Resiko perubahan suku bunga dan permintaan uang. Yang pertama, jika suku bunga, maka publik akan membelanjakan dananya untuk membeli aset yang menguntungkan. Yang kedua, jika suku bunga turun, publik akan mengambil dananya di bank dan diinvestasikan untuk usaha. Yang ketiga, jika suku bunga naik, maka publik cenderung menyimpan uangnya di bank karena aman. Yang keempat, dari segi pemerintahan menaikkan suku bunga kredit adalah sebagai antisipasi kredit macet. E. Manajemen resiko pada suku bunga obligasi. Jika kondisi suku bunga obligasi stabil, masyarakat cenderung memilih obligasi. Yang selanjutnya, penerimaan bunganya tetap, dan pemilik obligasi biasanya memiliki uang lebih dan menginginkan keamanan berinvestasi. F. Risiko pada suku bunga dan saham. Pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar mengalami penurunan, maka investor cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito. Selanjutnya, pada saat kondisi pasar saham sedang menghangat, maka akan terjadi kebalikan dan hal di atas dengan alasan keuntungan bermain saham lebih tinggi. G. Teori penentuan suku bunga. Teori Fisher adalah teori yang bersifat umum dan jelas mengabaikan masalah-masalah praktis tertentu, seperti kekuasaan pemerintah untuk menciptakan uang dan permintaan pemerintah terhadap dana pinjaman, yang biasanya kebal terhadap tingkat suku bunga. H. Fungsi suku bunga. Yang pertama yaitu membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. I. Struktur suku bunga. Hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu. Semakin lama jangka waktu obligasi, maka resiko ketidakpastian juga akan semakin tinggi, sehingga tingkat suku bunga yang diharapkan juga akan semakin tinggi. J. Resiko tingkat suku bunga tinggi. Yang pertama yaitu turunnya pasar saham dan obligasi. Penentuan harga saham juga terkait dengan tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin rendah valuasi atau saham. Yang kedua, naiknya kredit macet. Tinggi. Jika kenaikan tersebut sudah melebihi kemampuannya, maka membiarkan kredit jadi macet sudah tidak terhindarkan lagi. Akibatnya, struktur keuangan bank menjadi tidak sehat. Akibatnya, meningkatnya kredit macet.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.